Halo Spradi semua, apa kabar Anda hari ini? Kita balik lagi pada channel Spradi Movie 21 yang akan membuat pembahasan mengenai daftar film yang layak Anda tonton serta ada recap alur film. Oh iya, perlu kami ingatkan bahwa seluruh konten yang kami buat ini mengandung full spoiler ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Quiet Place. Dan perlu diketahui bahwa pada beberapa hari yang lalu sudah ada sequel dari film A Quiet Place yang part 2 yang telah tayang di bioskop kesayangan Anda. Nah, sebelum kita membahas film yang part kedua, alangkah baiknya bagi yang belum nonton part 1 agar menyimak dulu video ini sampai habis ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, inilah dia filmnya. Film yang bergenre science fiction horror ini bertemakan post-apokalips di mana terdapat kejadian aneh di suatu kota yang ditinggali oleh Abbott dan keluarganya. Pada film A Quiet Place yang pertama ini akan sangat berbeda dengan yang part 2-nya. Karena pada film yang pertama ini, penonton akan dibawa pada kesunyian dan ketegangan. Akan tetapi dengan alur yang membuat penonton menjadi gelisah, galau merana, film ini juga bisa membawa emosi penonton hanyut dalam balutan perjuangan satu keluarga yang bertahan hidup dari perburuan monster. Saya dulu nonton ini jadi was-was ngelihat adegan-adegannya loh. Diperkenalkan, tokoh dalam film ini adalah satu keluarga, yakni Abbott yang merupakan mekanik, dia adalah ayah atau bapak rumah tangga, Evelyn yang merupakan dokter adalah istri dari Abbott, dan 3 orang anak bernama Regan, putri pertamanya Abbott dan Evelyn, Marcus, putra sulung Abbott dan Evelyn, lalu Bill merupakan putra bungsu dari Abbott dan Evelyn. Scene awal memperlihatkan hari ke-89 setelah kejadian yang membuat kota itu menjadi hancur dan menyisakan hanya beberapa manusia yang hidup di dalamnya. Manusia dalam kota ini telah diserang oleh monster yang mengerikan yang sangat sulit untuk dilawan. Diperlihatkan Bapak Abbott adalah seorang kepala keluarga yang sedang mempersiapkan perbekalan bersama istri dan anaknya untuk kebutuhan hidup dan mereka pun pergi ke suatu minimarket yang sudah terbengkalai. Lalu dengan langkah yang pelan agar terhindar dari monster, Regan dan adik bungsunya nampak sedang mengobrol tentang pesawat ruang angkasa menggunakan bahasa isyarat. Lalu adik bungsu Regan menginginkan sebuah mainan pesawat ruang angkasa yang ada di dalam minimarket tersebut. Mainan yang hampir jatuh berhasil ditangkap oleh Regan sehingga tidak terjadi kebisingan yang dapat mengundang monster datang. Singkat cerita, mainan tersebut sempat dilarang Abbott untuk dibawa oleh anak bungsunya, namun karena kasihan, si Regan anak pertamanya ini diam-diam memberikan mainan tersebut kepada adik bungsunya. Hingga suatu dalam perjalanan, tiba-tiba mainan pesawat itu berbunyi dan si bungsu ini dengan jiwa sebagai anak-anak yang polos memainkan mainan tersebut. Lalu adik bungsu seketika itu meninggal dunia terkena serangan monster jahanam ini. Scene ini adalah scene awal yang membuat hati saya sangat sedih. Coba aja deh kalian nonton langsung Spradi, kasihan banget liatnya. Scene berpindah ke hari 472. Di mana Abbott dan anggota keluarganya memiliki tempat tinggal di suatu ladang jagung yang sepi. Abbott adalah sosok ayah yang sangat baik. Ia berupaya melindungi keluarganya dengan cara apapun. Ia telah mempersiapkan tempat itu dengan CCTV dan mencari seseorang melalui radio serta perlengkapan yang bisa memantau anak-anaknya untuk mengantisipasi dari serangan monster. Meskipun anak-anaknya saling bertentangan oleh Abbott, namun saya sih memahami itu karena mereka masih anak-anak dan ABG masih labil. Hari demi hari mereka lalui seperti biasa layaknya anggota keluarga. Makan bersama, belajar bersama, ngobrol bersama, namun harus tetap dengan kesunyian tanpa suara. Bahkan untuk menghibur diri, mereka hanya bermain dan berbicara menggunakan bahasa isyarat.
Bercanda pun menggunakan bahasa isyarat dan mendengarkan lagu juga menggunakan headset. Oh iya, untuk informasi saja bahwa si Evelyn, istri dari Abbott, saat itu sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan, kisaran 20 hari lagi. Mari kita lanjut. Abbott membawa anak keduanya bernama Marcus ke air terjun dengan tujuan ia bisa belajar untuk melindungi diri. Dan ketika sampai di air terjun, Abbott mempersilahkan Marcus untuk berteriak dan mengajarinya tentang keberanian. Marcus pun ikut berteriak bersama Abbott di air terjun. Karena suara air terjun lebih besar dibanding teriakan mereka, hal ini tidak mengundang monster menemui mereka. Singkat cerita, scene berbeda memperlihatkan Regan, anak Abbott yang tunarungu dan tunawicara ini sedang mencoba alat bantu dengar yang dibuat oleh Abbott ini, namun sempat ia tolak karena sering tidak berfungsi dengan baik. Lalu Regan yang sebelumnya sempat kesal dengan ayahnya karena tidak diajak ke air terjun menggantikan Marcus, ia malah kabur dari rumah dan berjalan sendirian. Pada adegan ini kita akan diperlihatkan sisi emosional dalam film ini yang menyentuh. Regan yang masih berjalan sendirian hingga sampailah ia di tempat kejadian di mana adik bungsunya yang dulu meninggal diserang oleh monster laknat karena mainannya yang berbunyi. Lalu Regan duduk dan mematikan bunyi mainan adik bungsunya itu dengan rasa penyesalan karena dulu telah memberikan mainan ini ke adik bungsunya yang menyebabkan malapetaka itu terjadi. Adegan berpindah ke hutan di mana Abbott dan Marcus sedang dalam perjalanan pulang dan dikejutkan dengan kakek tua yang sudah putus asa melihat istrinya sudah meninggal dan memutuskan untuk bunuh diri. Lalu si kakek tersebut teriak untuk mengundang kehadiran monster yang seketika itu menewaskannya di tempat. Karena Abbott dan Marcus bisa lari dan diam di pohon tanpa suara, ia akhirnya selamat dari peristiwa tersebut. Di malam itu, Evelyn yang akan melahirkan turun dari tangga dan terinjak oleh paku yang tertancap di tangga. Seketika itu, ia kesakitan dan hanya bisa menahan teriakannya. Namun, barang bawaan yang dibawa oleh Evelyn terjatuh sehingga menyebabkan bunyi yang mengundang monster itu datang ke rumah. Evelyn yang berhasil bersembunyi terbaring di dalam bathtub sambil menahan rasa sakit akan melahirkan, ditambah lagi menahan rasa sakit dari luka yang ada di kakinya akibat tertancap oleh paku. Siapa lagi yang naruh paku kebalik kayak gitu? Abbott menyadari akan hal tersebut, segera berlari ke rumahnya dan membantu Evelyn. Ia memerintahkan Marcus yang menunggu di ladang jagung untuk membuat suara berisik dengan meledakkan petasan agar bisa mengecoh monster tersebut dari rumah mereka. Bayi pun lahir bersamaan dengan suara petasan yang mengacaukan keheningan malam itu dan berhasil mengecohkan monster dari rumah mereka. Namun Marcus yang panik berlari ke rumah justru dikejar oleh monster tersebut. Di sisi lain, Regan yang tadi kabur dari rumah malah berhadapan dengan sosok monster lainnya. Pada adegan ini kita diperlihatkan dengan alat bantu dengar yang dibuat oleh ayahnya Regan ternyata dapat mengganggu pendengaran dari monster tersebut. Sehingga monster tersebut tampak kesakitan. Akhirnya adik dan kakak pun bertemu saat kejar-kejaran dengan monster dan bersembunyi di ladang jagung. Lalu mereka berdua pun malah menjadi incaran dari monster. Dan ayah pun membantu mereka untuk menyelamatkan diri. Pada scene ini merupakan scene kedua yang mengandung emosional bagi penonton karena memperlihatkan pengorbanan seorang ayah kepada keluarganya. Oke, kita lanjut biar makin penasaran buat yang belum nonton. Jangan di skip ya. Oke. Ketegangan pun terjadi ketika Regan dan Marcus terjebak dalam gedung pengolahan jagung. Sontak hal tersebut mengundang kehadiran monster.
Mereka berhasil selamat karena alat bantu dengar milik Regan yang dibuat ayahnya ternyata merupakan alasan kenapa monster tersebut tidak menyerang dan malah terlihat kesakitan mendengar sensor suara alat bantu dengar milik Regan. Sang ayah dan anaknya telah bertemu dan sekarang mereka memiliki tugas untuk kembali ke rumah dengan selamat. Namun tiba-tiba si Abbott diserang monster tersebut hingga terjatuh, lalu anaknya yang berlindung di dalam mobil sekarang menjadi incaran dari monster tersebut. Adegan inilah yang saya maksud sangat menyentuh jika kita lihat frame film ini dari sosok sang ayah. Regan dan Marcus berhasil lolos karena pengorbanan sang ayah untuk melindungi mereka. Mereka pun menangis di rumah dan mengenang pengorbanan dari sang ayah Abbott selama ini. Keberadaan mereka diketahui oleh monster tersebut yang berupaya menyerang mereka. Si Evelyn yang membawa shotgun pun bersiap menembak monster tersebut. Si Regan yang mengingat kembali perjuangan si ayah di situasi genting ini ternyata memiliki ide brilian. Dan ia memahami yang ayahnya kerjakan selama ini saat melihat tulisan di meja kerja ayahnya, bahwa manusia selama ini tidak tahu kelemahan dari makhluk itu adalah sensor suara dari alat bantu dengar yang sudah dibuat oleh ayahnya Regan, yang membuat monster yang mereka hadapi pun menjadi lemah tak berdaya. Seketika itu, monster laknat itu pun didor mati oleh Evelyn ketika tak berdaya mendengar suara alat bantu dengar milik Regan. Di akhir scene, monster tersebut berlarian menuju ke rumah mereka karena mendengar suara tembakan dari Evelyn. Seketika itu, si Regan pun langsung menyalakan speaker dan mikrofon untuk membunyikan suara yang mengganggu monster tersebut. Dan film pun berakhir. Itu dia seperadik pembahasan dari film A Quiet Place Part 1 yang mungkin bisa menjadi referensi bagi seperadik semua yang belum pernah menonton. Nanti di part 2 akan ada beberapa perubahan audio dalam film ini yang akan lebih berisik dan ceritanya makin menegangkan dan penuh emosional seperti part 1. Lalu di part 2 kita akan flashback terkait dengan kejadian awal monster ini berasal. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton sampai habis, menyukai video ini dan subscribe channel kami. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekeliruan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepradi Movie 21.